Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama dengan kami dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Segala pujian syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Karena kemurahan-Mu kami menikmati hari ini. Saatnya hati kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami menjalani setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Renungan hari ini dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Puji nama Tuhan. Tema renungan saat ini adalah nikmati proses tanpa protes. Saudaraku, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang penuh makna. Karena Tuhan memanggil Yeremia untuk belajar dari tukang periuk. Ada pelajaran-pelajaran kehidupan yang sangat berharga yang Tuhan ingin Nabi Yeremia ketahui lewat tukang periuk ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran dari tukang periuk mengajarkan sebuah proses yang begitu panjang untuk menjadikan bejana yang indah. Demikianlah hidup kita. Hidup kita mengalami proses yang panjang. Bahkan semua yang terjadi dalam dunia ini adalah sebuah proses. Bahkan kita semua mengawali hidup ini dengan sebuah proses. Mulai dari proses kita dari benih dalam rahim ibu kita, sampai menjadi janin. Bahkan ketika kita lahir menjadi manusia dan ada di dunia ini. Kemudian setelah kita lahir, kita melanjutkan untuk menjalani proses kehidupan. Proses kehidupan ini akan berlangsung sepanjang masa hidup kita. Melalui pengalaman hidup, pembentukan mental, pembentukan fisik, pembentukan karakter, dan lain sebagainya yang membawa kita harus mengikuti proses kehidupan ini. Bahkan satu ketika ada proses terakhir yang harus kita lewati, adalah ketika proses menuju kematian. Oleh sebab itu, kita tidak dapat memungkiri, bahkan kita tidak dapat menghindar dari namanya proses dalam kehidupan ini. Karena itu mutlak akan terjadi bagi setiap kita manusia. Oleh sebab itu, Tuhan beri pelajaran berharga kepada Nabi Yeremia untuk Nabi Yeremia lihat bahwa untuk masanya dalam kehidupan ini kita harus melewati proses sedemikian sehingga kita menjadi sesuatu yang berharga. Bahkan bukan cuma berharga, menjadi sesuatu yang sangat indah untuk tujuan yang mulia. Untuk itu, ada hal-hal yang dapat kita pelajari dan pahami untuk menjalani proses dalam dunia ini. Yang pertama, belajarlah untuk berserah tanpa membantah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tanah liat yang akan dijadikan bejana yang indah, itu sepenuhnya tidak memiliki hak. Ketika tanah itu ada dalam tangan sang penjunan, maka hak seutuhnya ada dalam tangan sang penjunan. Di tangan itu, tanah itu akan dibentuk menjadi sesuatu menurut kehendak dari sang penjunan. Oleh sebab itu, tanah tidak dapat membantah,
ketika sang penjunat ingin menjadikan dia sesuatu. Karena itu tanah itu hanya diam. Ini adalah gambaran kehidupan kerohanian kita. Kita mau belajar berserah kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan sepenuhnya yang bekerja mengambil alih kehidupan kita. Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mulai membentuk kita dengan tangannya. Tuhan akan mulai membentuk kita lewat proses-proses kehidupan menjadi sesuatu yang berharga dan indah untuk suatu tujuan yang mulia. Tangan sang penjunat itu memiliki kendali yang sangat kuat. Bahkan untuk membentuk, memproses sedemikian hingga semuanya itu ada dalam kedaulatan tangan sang penjunat itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Abraham ketika Tuhan mau meminta Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Allah, Abraham menjadi pribadi yang tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Tetapi Abraham menjadi pribadi yang mau berserah. Sekalipun dalam hatinya sebenarnya menangis, ada kepedihan hati. Tetapi ketika Abraham mau tunduk, Abraham mau untuk berserah kepada Tuhan, tidak ada perbantahan yang muncul dari perkataan maupun tindakannya. Sehingga dalam Kejadian 22 ayat 3 berkata, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Berangkatlah Abraham tanpa perbantahan. Peristiwa ini menggambarkan satu kekuatan rohani, di mana ketika kita berserah, kita mampu memberikan perasaan hati kehendak kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan buktinya, ketika Abraham mau berserah, Allah menggantikan korban dengan domba sembelihan. Ishak tidak jadi dikorbankan, Allah telah persiapkan domba. Allah mau menguji hati kita sejauh mana hati kita berserah. Hal yang kedua, saudara, dalam kita menyikapi proses kehidupan, jangan pernah membandingkan proses yang kita alami dengan proses yang orang lain alami. Terkadang kecenderungan hati kita mau berontak. Kita mulai membandingkan proses diri sendiri dengan proses orang lain. Kadang kita merasa kita tidak menerima ketidakadilan. Mengapa orang yang tidak setia mereka mengalami proses yang enak, sedangkan kita yang hidup dalam Tuhan, bersekutu, melayani, setia beribadah, kita mengalami hal-hal yang menyakitkan. Saudaraku, pola pikir seperti ini adalah pola pikir manusia duniawi. Tetapi manusia rohani, dia akan menyikapi dengan bahasa-bahasa yang indah kepada Tuhan, yaitu bahasa ketundukan. Tidak membandingkan proses kehidupan. Kecenderungan ini seringkali membuat kerohanian kita tidak bertumbuh karena kita hanya melihat orang lain. Sadarilah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bejana yang dijadikan oleh tangan tukang periuk itu berbeda-beda. Ada banyak bejana-bejana, tergantung dengan tujuan seperti apa bejana itu akan dijadikan, bentuknya seperti apa. Artinya dalam kehidupan kita, setiap bejana yang dijadikan punya tujuan dan punya fungsi. Mungkin saya dijadikan seperti bejana A, itu punya tujuan tersendiri. Dan saudara yang lain dengan bejana B, itu punya tujuan. Setiap tujuan dia akan mengalami proses yang berbeda. Kalau kita mau menjadi sesuatu yang indah di pemandangan Tuhan, sesuatu bejana yang sangat mulia, kita harus melewati proses yang berbeda juga. Bukan proses yang gampangan, tetapi proses yang betul-betul kuat dan murni, sehingga menjadikan kita sesuatu yang indah di pemandangan Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan bagi kita semua, nikmati saja proses yang Tuhan izinkan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita terima itu, proses yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Karena ada kekuatan Roh Kudus yang hadir dari hari ini dan ke hari selanjutnya untuk memberi kekuatan kita menjalani proses-proses kehidupan. Tak perlu iri dengan proses orang lain. Sebab setiap kita telah diciptakan dengan tujuan mulia, tujuan tersendiri. Seperti apa respon kita kepada Tuhan akan menunjukkan juga hasil yang begitu indah atau tidak dalam kita melewati proses kehidupan. Saudaraku, jalanilah proses tanpa protes.
satu pribadi yang sangat luar biasa, yang telah menjalani proses dalam ketundukan, dalam penyerahan diri, bahkan dalam ketaatan kepada Bapa Surgawi, yaitu Yesus Kristus. Dalam menjalani proses di dunia ini, ada satu proses yang sangat kuat yang Yesus tunjukkan bagi kita dan menjadi teladan hidup. Ketika Yesus melewati perjalanan Via Dolorosa, perjalanan yang sangat sulit, perjalanan yang sangat sakit, bahkan penderitaan harus dipinggul. Tapi Allah izinkan Yesus melewati proses agar kita diberi kemenangan. Hari ini mungkin proses belum menunjukkan hasil, tapi percayalah, di hari ke sehari, di waktu yang Tuhan akan izinkan, semua akan indah pada waktunya. Akan ada hasil yang akan saudara lihat. Hari ini mungkin kecewa, tapi percayalah, di satu hari ketika ada sukacita yang dahsyat yang Allah taruh dalam hidup kita. Perjalanan dari Getsemani, Yesus telah mengalami kepedihan hati. Bahkan perjalanan-perjalanan selanjutnya dia dianiaya, diolok-olok. Apakah Yesus pernah berbantah? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau Yesus tidak pernah berbantah dengan apa yang dia alami, marilah sebagai jemaat Tuhan, sebagai kekasih Tuhan, kita tidak berbantah dengan Tuhan, tapi belajar berkata, "Ya Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu." Yesus menjalani proses sampai kepada salib itu dengan kerelaan. Ini menunjukkan ketaatannya kepada Bapa demi saya dan saudara. Yesus menikmati proses yang begitu berat untuk menggenapkan rencana Bapa. Artinya proses ini sengaja harus Yesus lakukan untuk Bapa dapat melakukan rencananya. Yang terakhir, Yesus menyelesaikan proses penyalipan sampai tuntas. Ada satu kata di atas salib yang sangat menggugah hati. Sudah selesai. Kata-kata ini sungguh sangat indah. Kata-kata perjuangan sampai akhir melewati proses. Saudaraku, selama kita masih bernafas, kita belum bisa berkata, sudah selesai. Tapi ketika kita berada di akhir kehidupan kita, di masa yang sudah Allah selesaikan bagi kita, kita dengan kekuatan, dengan sukacita akan berkata, terima kasih Tuhan, sudah selesai. Tapi semasa kita masih hidup, kita belum bisa berkata sudah selesai. Karena kita harus terus bekerja, terus menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu akhirnya, jalani saja proses Tuhan. Dengan kekuatan yang Tuhan izinkan bagi kita lalui bersama dengan pribadinya, yaitu Roh Kudus. Hari ini saudara, kita dapat mengerti. Dari penjunan yang membuat tanah liat menjadi bejana yang indah, kita harus belajar bahwa proses akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berharga, yang bernilai, bermutu, karena kita telah melewati proses yang membuktikan hasil. Bahkan proses akan menyadarkan kita bahwa sebenarnya ketika kita melewati proses kehidupan, bukan kita yang sanggup atau kita yang kuat. Karena kita terbatas, ini menyadarkan kita bahwa ada kekuatan Tuhan lewat pribadi Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk menjalaninya. Kita tidak berbuat apa-apa, tetapi kekuatan dari Tuhan yang menyanggupkan kita melewati. Apa masalahmu? Apa problema yang sementara terjadi? Apa yang sementara terbelit dalam hatimu melewati proses-proses kehidupan? Mungkin sangat menyedihkan. Mungkin seperti Tuhan tidak menjawab. Kita merasa bahwa kita merasa hidup ini tidak adil. Tapi ketahuilah dengan sungguh bahwa Allah tidak pernah mengizinkan segala sesuatu melampaui kekuatan kita. Dan yakinilah bahwa kita memiliki kemenangan yang dari Tuhan. Proses ini akan menjadi sebagai guru berharga. Adalah pengalaman berharga untuk mengajarkan kita. Jangan puas diri ketika kita menggapai hasil yang terbaik. Tetapi proses ini akan mengajarkan kita suatu pencapaian yang tertinggi. Itu harus terus dikendalikan dengan kerendahan hati. Agar supaya kita tidak memberi peluang untuk hati kita menjadi sombong atau angkuh, berpuas diri ketika kita telah mencapai satu puncak kejayaan dari setiap proses yang kita telah lewati. Saya ingat saudara dengan kisah Ayub.
Ayub adalah pribadi tokoh yang mengalami proses yang dahsyat. Dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Tapi ketahuilah, hati Ayub itu selalu tertuju kepada Tuhan. Apakah hati saya dan saudara ketika melewati masalah tantangan tetap tertuju kepada Tuhan? Fokus kita tetap memandang Tuhan. Jikalau hari-hari ini fokus kita mulai digagalkan karena kita merasa tidak adil, merasa beban ini sangat berat. Hati-hati saudara, jangan sampai kita gagal melewati proses kehidupan. Ayub 42 ayat 1 dan ayat 2 berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Perhatikan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Proses yang kita lewati tidak akan pernah mengkhianati hidup kita, karena hasilnya akan membuktikan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, renungan ini mengingatkan kita terus untuk tetap menikmati proses hidup dengan kekuatan dari Tuhan. Percayalah, air matamu akan diubah menjadi permata. Kesukaran padang gurun akan menjadi taman yang indah. Kegersangan akan menjadi sungai yang penuh dengan air. Dan jika hari-hari ini kita mengalami yang namanya kepedihan hati, ingat, ada sukacita yang melampaui segala akal yang akan menyertai kehidupan kita. Tetap semangat, tetap kuat menjalani proses hari ini dan seterusnya. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri renungan ini dengan doa. Syukur bagimu Tuhan yang telah mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Bahwa setiap proses yang kami alami memiliki tujuan dan maksud yang sangat mulia. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar terus kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak berbantah dengan apa yang kami alami, tapi kami terus berserah, untuk kami terus tidak memandang proses orang lain dan proses yang kami hadapi, tapi kami terus memandang Tuhan yang memberi kekuatan untuk kami melewati proses kehidupan ini. Kalau kami merasa kesulitan, merasa kepedihan, merasa bahwa kami dalam penderitaan, Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus menyertai umat-umat-Mu dan memberi kekuatan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.